Ada bos perusahaan animasi yang diduga menganiaya karyawatinya. Ini sih bukan cerita baru ya, karena sebenarnya yang gue lihat banyak banget leader-leader yang tanda kutip tuh kayak sakit gitu loh ketika mereka menghandle karyawannya. Entah itu mulai dari ngebanting-banting barang lah, teriak-teriak yang nggak jelas gitu ya, bukan karena aksennya ya, tapi karena emang emosi tidak terkontrol, lalu suka pakai aturan sendiri, nggak mempertimbangkan peraturan-peraturan dari negara atau perundangan yang berlaku dan sebagainya. Cuman anehnya adalah tetap aja banyak karyawan yang tetap bertahan dengan bos-bos yang seperti itu. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas lebih luas kali ini, yaitu tentang karir, tentang kita memilih mau kerja di mana. Karena baru juga aja kemarin gue dapat DM ke Instagram pribadi gue @samuelamarta. Dia nanya, "Kak, saya bingung nih. Saya sekarang kerjaan gajinya oke, tapi bos saya tuh suka kalau salah dikit main pecat orang." Ya, terusnya kayaknya sih pecat juga nggak pakai pesangon gitu ya, padahal kan harusnya ada pesangon misalnya begitu. Terus dia dilemanya adalah dibandingkan dengan ada tawaran lain yang gajinya lebih kecil tetapi lebih sesuai dengan aspirasi karirnya dia ya. Jadi saya ulang ya, yang pertama nih kondisinya dia adalah gajinya oke, tapi kerjaannya bukan aspirasinya dia, bosnya juga suka dikit-dikit mecat orang. Oke. Yang satu lagi adalah gaji lebih kecil, kerjaan sesuai aspirasi dia, bosnya kita nggak tahu, tanda tanya nih ya, seperti apa ya. Nah, kalau balik lagi ke cerita-cerita bos menganiaya dan sebagainya, yang mau gue educate dari video ini adalah kalau gue disuruh memilih, gue akan lebih milih pergi ke tempat yang dimana leadernya ini saya belum tahu. Oke, dibanding yang udah jelas-jelas tahu bahwa ini leadernya ngaco gitu ya, walaupun gajinya lebih kecil, tapi di opsi yang tadi dia punya karir atau kerjaan itu udah sesuai aspirasi. Nah, singkat cerita gini deh, kalau misalnya kita punya kondisi, kalau ditanya ke saya gitu ya, kondisinya adalah gaji kecil, bosnya oke, gaji besar, bosnya ngaco. Saya pilih mana? Saya akan pilih bosnya yang oke. Kenapa? Karena terutama di awal-awal karir kamu tanpa disadari akan mengcopy cara kepemimpinan bos kamu. Oke? Jadi semakin lama kamu kerja bareng dengan leader kamu yang ngaco, ada kemungkinan, saya nggak bilang pasti, tapi ada kemungkinan dan cukup besar kemungkinannya untuk kemudian di kemudian hari kamu akan jadi bos yang ngaco juga. Karena tanpa disadari itulah yang kamu lihat sehari-hari, itulah yang kamu tiru, sama kayak anak kecil. Tanpa disadari, anak kecil ini meniru orang-orang dewasa di sekitarnya, bukan hanya orang tua loh, tapi orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat anak kecil, nih kamu kok begitu sih perilakunya? Jangan langsung dimarahin, tapi langsung introspeksi diri. Jangan-jangan itu perilaku saya yang dia copy. Nah, jadi bukan hanya soal kenyamanan, kesehatan mental, ya itu penting karena bos yang ngaco akan bikin kesehatan mental kita juga terganggu. Tetapi yang kita tidak tahu adalah, dan kita tidak sadar, kamu akan pelan-pelan menuju pribadi atau orang yang seperti itu. Karena pengaruh dari lingkungan itu begitu kuat. Nah, sebaliknya ketika kamu bersyukur, beruntung, dapat bos, dapat leader yang baik, sesuai dengan nilai-nilai pribadi kamu, maka tanpa disadari kamu sedang belajar untuk menjadi leader yang juga baik. Jadi jangan berpikir ini hanya soal ketahanan mental. Masa bos baru begitu aja kamu udah mau resign? Bos baru ngaco begitu dikit aja kamu udah mau resign? Bukan itu ya. Ini bukan ngomong soal ketahanan mental, tetapi ini ngomongin soal what kind of inputs, apa pembelajaran tentang leadership yang ingin kamu dapatkan dari bos kamu yang sekarang. Ya, semoga ini bisa mendapatkan atau menjadikan perspektif baru untuk kalian yang mau memilih antara yang penting bosnya yang asik atau duitnya yang asik. Karena saya percaya begini, ketika kamu dapat leader yang baik, maka dia akan mampu mengeluarkan potensi kamu. Ketika potensi kamu keluar, maka nilai kamu pun akan bertambah.
Sehingga kamu, kalau nilai kamu yang sudah bertambah ini tidak dihargai oleh perusahaan tempat kamu bekerja, sehingga kamu tidak takut untuk resign dan keluar. Karena kamu sadar bahwa nilai kamu sudah bertambah. Tapi kalau masih dihargai oleh perusahaan tersebut, ya silakan saja dilanjutkan. Nah, pertanyaannya lagi adalah, kenapa kok udah ada jelas-jelas bosnya ini tidak inspiring, ngaco, dan sebagainya, tapi orang kok tetap aja banyak yang mau kerja sama tipikal bos yang seperti ini? Saya identifikasi ini jadi beberapa hal alasannya. Pertama adalah ada rasa tidak pede atau nggak percaya diri terhadap diri kita sendiri. Kalau orang udah nggak pede bahwa dia punya nilai tambah, bahwa dia ini bagus, dia punya potensi, dia punya keahlian, dia punya sikap yang baik, maka dia akan takut untuk resign dan keluar mencari pekerjaan yang baru. Kalau orang udah takut resign, takut keluar dari kerjaan yang baru, maka mau bosnya kayak apapun dia akan tetap begitu. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah dia pun juga kemungkinan akan tetap di situ-situ aja, nggak berkembang. Yang kedua adalah mindset yang salah atau pemahaman yang salah. Bahwa bisa saja orang yang stay di situ merasa bahwa jangan-jangan memang begini ya seharusnya leader. Kok bisa gitu? Iya, jangan-jangan tuh orang-orang di sana itu nggak tahu bahwa ada loh alternatif di mana leader lain yang memimpin itu bukan dengan cara yang kayak gini. Karena mungkin udah terbiasa sehingga mereka mulai punya mindset memaklumi. Udahlah, maklum lah. Namanya juga leader, namanya juga bos, namanya juga owner. Ya udah, paling di mana-mana juga sama. Ya udahlah. Ya, jadi di video ini, kalau kalian sedang berada dalam posisi di mana merasa bos kalian itu agak-agak ngaco gitu ya, coba deh, saya mau kasih tahu kalian bahwa tidak semua leader di luar sana itu yang seperti itu. Kalian masih punya kesempatan dalam karir kalian untuk mendapatkan leader yang lebih baik lagi. Dan ketiga, ya teman-teman, bahwa ketika kita nggak mau resign, mungkin juga karena kita melihat value duit atau gaji itu value-nya terlalu besar dibandingkan dengan pengembangan diri kita. Nah, ini juga bahaya. Artinya kita bisa saja nggak mau resign karena, wah di sini uangnya udah bagus, uangnya udah enak banget. Walaupun bosnya begitu, ya udah deh. Nah, ini artinya kita sedang menganggap bahwa uang itu jauh lebih penting dibandingkan dengan pengembangan diri kita. Karena saya percaya bahwa kalau kita mendapatkan leader yang baik, pengembangan diri kita akan juga baik dan uang akan mengikuti. Nah, jadi semoga melalui video ini teman-teman bisa self-reflection ya, merefleksikan diri sendiri gitu ya. Kira-kira saya nih harus ngapain nih sekarang? Kalau dalam kondisi di mana saya merasa bos saya, leader saya itu sudah cukup melenceng dari apa yang saya harapkan. Dan ini bukan sekedar berarti bosnya itu nggak boleh marah atau marah sedikit terus kita bilang melenceng, bukan ya. Tetapi dari cara dia marah, cara dia menegur, apakah masih sesuai dengan nilai-nilai pribadi kamu atau tidak. Nah, silakan direfleksikan. Kalau kalian masih takut resign karena nggak ada pekerjaan lain atau takut nggak dapat pekerjaan, ingatlah kalau kalian masih bisa terus bertumbuh. Manfaatkan perusahaan yang sekarang ada untuk meningkatkan skill kalian sehingga kalian lebih pede lagi untuk nantinya keluar dari perusahaan yang toksik tersebut. Kalau kalian yang mempunyai value bahwa uang adalah segalanya, coba deh lihat lagi, coba dengerin lagi podcast, konten atau apapun itu yang arguing hal yang berbeda. Supaya kalian benar-benar bisa dapat apakah benar uang itu adalah segalanya. Dan yang ketiga, kalau kalian merasa bahwa di luar sana bos itu semua sama aja, nah saya bisa bilang tidak. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya, dan kita mendoakan yang terbaik buat karyawan-karyawan di perusahaan animasi tersebut supaya mereka waras gitu. Simpelnya kalau harapan saya. Kalau emang bosnya itu udah ngaco begitu, kalau misalkan semua karyawannya resign, ya bosnya juga pasti akan kelabakan juga kan gitu. Ingat loh, bos atau owner juga butuh kalian.